Podos tepat jam 9 pagi. Inilah gereja SD Podos. Muka ada di sini pesara. Minta nggak? Shalom, selamat hari Sabat. Kami baru saja tiba daripada gereja SD Puhus Tamparule dan kami sekarang berada di halaman gereja di gereja Seventh Day Adventist Podos Kota Belud. Dan ini adalah kawasan sekolah rendah Advent di gereja kita di Podos. Dan kami sudah sampai tepat jam 9 pagi tadi. Kami sudah sampai di sini pada pukul 9. Kami akan menikmati kebaktian bersama dengan jemaat di gereja SD Podos. Sabat. Hai, selamat sabat. Selamat sabat. Mari kita terus Akhirnya jumpa. Kita nyanyikan di LPMI 32. Inilah jamku berdoa. Mencari hiburan.
akan mendengar cerita mission yang akan disampaikan oleh Saudara Frenzy. Selamat sahabat, senang bersama lagi. Tajuk cerita mission pada bersama dengan kejutan iklan berkaitan. Bahasa awal itu, dunia loida untuk pada usia 12 tahun apabila ibu bapanya bercerai. Ibu bapanya adalah Seventh-day Adventist. Datuk dan neneknya adalah Adventist. Loida dibesarkan sebagai seorang Adventist, tetapi apabila ibu bapanya bercerai, mereka berhenti pergi ke gereja. Semasa dia mencari maklumat lanjut tentang gereja Adventist dalam talian, dia mengetahui bahwa gereja mempunyai banyak sumber dalam talian, termasuk khotbah. Dia menghabiskan sepanjang minggu menonton khotbah, hotel minggu doa, dan acara gereja yang lain. Dia menunjukkan beberapa video kepada anak perempuannya yang berusia 8 tahun. Valeria, saya mempunyai akal dalam gereja itu, katanya. Valeria terpesona dengan video temporary attendant tersebut. Ibu, kenapa ibu tidak pergi ke gereja lagi? Dia bertanya. Loida menyadari bahwa dia tidak mempunyai jawaban. Saya tidak tahu, katanya. Ketika dia telah berhenti pergi ke gereja semasa dia seorang kanak-kanak, dia berpikir bahwa dia mempunyai banyak sebab. Tetapi setelah dewasa, dia menyadari bahwa dia tidak mempunyai alasan yang kukuh sama sekali. Valeria meminta untuk pergi ke perkemahan Pathfinder. Loida tidak dapat memikirkan sesiapa di gereja untuk dihubungi. Sebagai lagu sambutan, mari kita menyanyikan lagu LPMI 35, Tarik Aku Ya Yesus. Selamat sahabat, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi tetamu rombongan mantan Puhus Tamparuli. Jadi kami sangat mengalukan kehadiran para anggota daripada rekan-rekan anggota daripada gereja Puhus dan di dalam perbincangan gitu WhatsApp Elda Belia Ibu Doni dikatakan dia ingin menimba sesuatu daripada gereja Kudus. Tapi dalam pemikiran saya, apa yang dibanggakan di gereja Kudus ini ya, sedangkan silingnya pun berumbak-umbak. Begitu juga dengan kawasan dan juga terutama sekali fisikal gereja yang sangat tidaklah boleh dibanggakan. Tapi apapun saya katakan kepada Elder Doni, kita berkongsi saja apa yang boleh
kita bawa nanti ke gereja Puhus. Amin. Dan apapun mungkin dalam keadaan fisikal gereja yang tidak berapa, tetap kita tokoh itu tidak merencanakan itu acara kebaktian di gereja Kudus. Amin. Jadi mudah-mudahan gereja ini akan senantiasa diberkati dan boleh mengubah sedikit keadaan fisikal di gereja. Sebab inilah satu-satunya kami punya keinginan ini supaya tidak pada gereja akan berubah. Apapun beberapa tahun yang lalu aku menadahi tindakan-tindakan yang sepakati ditindak tidak perdana dan gereja Kudus sehingga belum lagi mencapai target atas usaha sendiri dan para anggota. Jadi mudah-mudahan bila sampai target, walaupun tidak datang itu peruntukan daripada mision ataupun kerajaan, kami laksanakan saja. Siapa anak alu-aluan sekolah sampah. Kebetulan pula saya adalah yang dapat tampil di sini dan tidak baik juga kalau saya tidak mengalu-alukan kedatangan mewakili semua anggota dan mantan di gereja Kudus. Jadi untuk perkongsian ringkasan sekolah sahabat di Kudus kami menggunakan versi sekolah sahabat detik Kudus. Kami menggunakan versi yang sangat mudah dipahami, sebab mungkin level anggota di sini pun masih lagi belajar di sekolah sahabat. Tidaklah macam yang di TV kita nampak, yang di YouTube kita nampak, ataupun di mana-mana gereja yang kita dapat nampak. Seolah-olah yang sekolah sahabat ini naperinci na kopya. Kahit di Kudus itu yang ringkas itu sekolah sahabat mudah dipahami. Mudah-mudahanlah mudah dipahami. Payang-payang sampai nanti. Sebab kita seperti mana yang saya beritahu tadi, kami anggota Kudus masih lagi sangat perlukan bantuan untuk pemahaman, terutama sekali di sekolah sahabat. Sekiranya pun harus kontak di sekolah sahabat amuk kangam, saya nanti mohon tambahan daripada anggota-anggota, terutama daripada gereja Kudus. Oke, kita mulakan ringkasan sekolah sahabat pada sahabat ini. Saya suka untuk memimpin kita dalam doa kalau Bapak sampai. Bapa di surga, terima kasih berkat berterusan Kau berikan kepada kami Tuhan, mulai daripada puji-pujian, cerita mision, dan sehinggalah pada saat ini Tuhan kami akan berpeluang untuk mendengar ringkasan sekolah sahabat. Terima kasih Tuhan hadiran-Mu di dalam ruangan ini, memimpin setiap satu kami, dan terutama sekali memberikan kami hikmat kebijaksanaan bagaimana kami berbincang, menguraikan ringkasan sekolah sahabat ini, dan seterusnya kami aplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Surga ada tindo, pengkukulai kinaringan apa yang dia buat sekarang. Mungkin hari nanti mau musawarah mama ni kinaringan di tindo. Pengen tahu kinaringan di pengen tahu dah apa pengen kurang. Sekiranya pengen makhluk dahila di surga berbincang diri di main dalam musyawarah atau pelak dahila di kerajaan surga.
Kalau bagi sekolah sahabat, penghakiman bermula sekira ada ayat 2300 tahun. Sekira naik itu deh 1844 naik 2300 tahun. Apabila 1844 Suminuang Tuhan Yesus sudah hilang di bilik yang maha suci kah? Kami apa bermula nanti penghakiman. Ang bisa nanti ini. Perhatian nanti kan? Oke, penghakiman dimulai pada tahun 1844. Sekira ano po din nakarikot ito di kayu salib yang ada di bilik maha suci itu sudah bermusyawarah dengan para malaikat untuk menentukan siapakah yang isa-isa mahal hakimo na tinda ataupun isa-isa kacatat dari buku kan. Maka bermusyawarah itu Nakura tu harus perlu perhakiman. Kenapa ada penghakiman? Isalam dan sekolah sahabat. Terangan penciptanya agung, pelangi ciptaan Tuhan. Oke, lagu kedua saya minta pilihan dari si Hizkia. Tuhan di atas firman dan engkau beriman akan sesuatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau melakukan dapat firman Menanggap dia lah saya kasih kasih ya. Yang pertama apa sebelumnya itu bikin di pendangan daripada seorang salah hal-hal kalau dari seorang Islam. Jadi apa dong? Anda tidak mempunyai ide bagaimana untuk mendapatkan uang untuk membayar bil. Ini tipe soalan pertama apa dong? Bil keuangan bagi meneruskan pelajaran do di sekolah Adventist kalau aksila. Jadi situasi seperti sekiranya kamu tidak ada uang, lepas itu kamu tidak ada ide bagaimana mau cari uang untuk membayar bil Anda. Jadi bagi pendapat kamu adakah itu menguji iman Anda ataupun kurang menguji iman Anda? Itu yang pertama. Kedua, masalah ketagihan jika ada dan kamu bertanya pada diri Anda sendiri, adakah Tuhan mampu mengeluarkan Anda daripada ketagihan tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda percaya kepentingan untuk mengambil masa bersama dengan Tuhan, Anda juga lewat, tetapi Anda juga lewat di dalam kerja sekolah Anda. Di pasal 3 memerlukan masa untuk Tuhan kamu lebih banyak, tetapi masa untuk membuat kerja sekolah Anda kurang. Jadi adakah keimanan kamu di sana teruji di dalam membahagikan masa bersama Tuhan atau membahagikan masa kerja sekolah Anda? Itu yang ketiga. Yang best friend ataupun kawan-kawan kau tidak mau berkawan dengan kamu. Jadi dalam kelima-lima skenario ini mana satu yang menguji iman Anda ataupun kurang menguji iman Anda? Kan gitu kan, kesaksian lah. Dulu masa saya tingkatan 1 ke tingkatan 2, mami saya kurang duit untuk bayar iuran sekolah.
Dan apa yang kami buat menjaga iman, kami masih ada iman sama Tuhan, kami berdoa dan senggeran aribat penghakiman. Insyaallah dan sekolah sahabat minumora dati dan ina hitulun menerima Injil di malaikat ataupun di rahingan terima di kabar baik bahwa di penghujung 2300 tahun itu ialah pada tahun 1844 di mana Martin Luther dia agak Yesus datangkan, tapi sebenarnya itu adalah di mana Yesus masuk di bait yang Maha Kudus. Apa dipanggil istilah itu? Masuknya Yesus di ruang penghakiman di surga kan. Jadi soalan saya ialah disebut tadi penghakiman bermula pada tahun 1844. Bagaimana dengan manusia yang sebelum itu? Adakah mereka ini sudah dihakimi atau macam mana? Itu persoalan saya. Persoalannya, apakah yang sebelum 1844 itu dihakimi ataupun tidak? Harapan Tuhan, bagaimana? Dalam pendapatnya dan pembangunannya, ini sebagai penghakimannya, orang yang dianggap bersalah ataupun tidak bersalah, diri tanda kain talangi ataupun kamu nunuh nama pembuat nunuh bukti dan pensalahnya kamu penghakiman bagi kerja surga dirinya di buku al-hayat tiga-tiga bisa kita luka bandit Tuhan Yesus sendiri gulungan kitab kadang tidak ada kita dan dulu teman dati buat jadi diri nanti kontak sebagai pengadilan boleh mencampur tangan setiap masalah atau berhadapan yang mereka lalui. Mereka dati lagi nenda aku di mengeluh nanti panggil cepat. Sama. Berarti cerita nanti aku telok pesanan dia tadi pun pertama kali aku benar lagi mengkongsikan cerita pesan. Inilah tambahan saya. Dan kita belakang mau jaga bangsa Israel, bangsa pilihannya ini dikeluarkan dari perhambaan di Mesir. Kita tahu banyaklah cerita orang Mesir, orang Israel pada waktu dia keluar di Mesir. Yang paling pertama kali yang mereka rasa adalah pada waktu dikejar oleh orang Mesir, las orang sampai di laut dan mujizat Tuhan sudah buka jalan untuk mereka dapat lalu di sana. Dan bukan itu saja cabaran yang orang dapat, banyak lapar lah, apalagi ya cukup air lah. I didn't know anything about Jesus before I met her, but now I know him. We can follow Magdalena's example, whether we give out pamphlets, invite friends to meetings, melalui pemberian risalah dan sebagainya. Jadi saya harap video tadi tentang Magdalena itu kita sentiasa ingat dan jadi pengajaran untuk kita semua. Dan pada saat ini mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu kepada Allah berikut.
gereja Puhus. Harapnya kita tetunan ko iti kadaw. Salamat bertemu kembali. Senang kepagyamong da iti gereja SDA Podos na kasabo ng Beno. Jadi untuk ruangan pengumuman, harap pira-pira pengumuman khusus untuk anggota-anggota gereja iti Podos. Nya balik na pengumum dan pira-pira sabat na Taliban Beno. Mari kita terus memuji nama Tuhan dan kita akan nyanyikan lagu RPMI 104, tempat kediaman di sorga. Terima kasih lagi atas panjangan panjang besar itu pinangatan itu besar itu masih kasih sinanda para kasih menjaga para pasai menjaga bahwa aku bagi kesanan anggota-anggota pada setiap agar terus maju dan sanggup dalam sama kemudiannya seperti kira-kira kemajuan pembangunan dia Ajar engkau, lalu nyari
pandemi COVID. Dipersilakan. Baiklah, shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Shalom, sahabat. Boleh nih ada yang wireless sebab gurah kalau saya nih. Baiklah, shalom, selamat sahabat, sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua. Sahabat, kami sangat diberkati dengan kami punya perjalanan tadi pagi yang agak baik, tidak terlalu sibuk jalan tadi pagi, dan kami sampai, dan secara pribadi ini adalah kali pertama untuk saya sampai ataupun berbakti di gereja ini. Dan sebelum kita teruskan, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami dipersatukan kembali melalui kebaktian Sabat pada hari ini di Gereja SDA Podos. Bersertalah dengan kami dari awal sehingga akhir daripada kebaktian ataupun berbaktian kami, supaya kami datang untuk berbakti, pulang diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih Cikgu Doni yang sudah memberikan pendahuluan sebentar tadi sebelum dia menyampaikan lagu istimewa instrumental yang sudah dibawakan oleh grup mereka, ataupun ini belia senior ya, bukan beliau tapi belia senior. Dan untuk perkenalan, nama saya adalah Ben Brian Robi, berasal daripada Kudat, membesar di Kudat, dan sekarang sedang melayani di satu daerah yang baru, kira masih baru, dibuka pada tahun lalu bulan 8 di daerah Gaya Ratau. Dan salah satu daripada gereja yang saya layani di sana ada 8 gereja, dan salah satu gereja yang saya layani di sana adalah Gereja Puhus yang melawat pada hari ini di Gereja Podos. Dan kalau tidak salah saya di daerah Podos juga adalah daerah baru dan dilayani oleh sahabat yang juga baru, Pastor Melrindo kalau saya tidak salah. Dan sayang sekali tidak dapat bertemu pada hari ini. Dan kalau kita melihat diatur cara, saya kalau bercakap ini pecah itu speaker, jadi duduk masih kurang sedikit. Apabila Tuhan melihat tajuk yang diambil, pada saat kita menjalani kehidupan kita, pada saat kita hidup di dalam dunia ini, mesti kita akan rasa satu kali yang kita punya kehidupan tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ayah Tuhan, macam sakit saya ini hari itu, kau tidak peduli sama saya. Duit sedikit, ayah Tuhan, macam sedikit saya punya duit ini hari. Kenapa Tuhan tidak melihat keperluan saya? Sekarang ini teknologi sudah maju. Dulu-dulu kalau kita ambil handphone dan kita mau gambar, dia punya luas gambar itu hanya 1.0, ya, angle yang kecil ataupun sudut yang kecil. Tetapi sekarang kita lihat semua telepon ataupun handphone pintar ada sudah istilah dia wide angle ataupun sudut yang besar. Kita gambar begini nampak kecil, tapi bila kita kasih pergi wide angle, macam semua boleh nampak. Saudara-saudara, inilah beza bagaimana cara manusia melihat berbanding bagaimana Allah melihat kehidupan kita. Kita selalu melihat dari sudut kecil. Kehidupan saya saja, ayah Tuhan kurang itu, kurang ini.
Tetapi kita melihat bahwa Tuhan itu melihat secara luas. Tuhan melihat kehidupan saya, Tuhan juga melihat kehidupan Cigudon. Tuhan juga melihat kehidupan saudara-saudari yang ada di sini. Bukan hanya kehidupan saya. Sedangkan kita yang tinggal dalam bumi ini, planet bumi ini, kalau kita belajar sains, di galaksi kita ada berapa planet? Siapa yang masih ingat? 9 kah 8 itu? 9 kah? 8. Macam itu Pluto kan buang kan? Ada 8 planet. Siapa boleh tebak planet yang paling besar di antara 8 planet? Apa yang paling besar? Bumi? Bumi kecil. Marik? Apakah Marik besar? Ataupun Jupiter yang besar? Nah, di galaksi kita ada lagi galaksi dimensi yang lain. Dan siapa pencipta itu? Tuhan kita yang cipta. Sekarang mari kita bandingkan size kita, walaupun saya besar, size kita dengan bumi ini, siapa yang besar? Sudah tentu bumi ini lebih besar. Bandingkan size bumi ini dengan matahari, mana lagi besar? Matahari. Siapa yang jaga itu? Siapa yang cipta? Tuhan yang cipta. Jadi bagaimana Allah melihat kehidupan kita itu sangat berbeza dengan cara kita melihat dunia kita. Tuhan melihat semua. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan boleh guna pakaikan itu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Untuk permulaan ini, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Dikatakan seperti berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan kata di situ mereka. Apakah rencana Tuhan itu untuk kita, saya, ataupun untuk kita? Tuhan melihat kehidupan kita semua. Tuhan melihat semua keluhan manusia, bukan hanya keluhan saya dan saudara secara pribadi. Sementara kawan-kawan saya akan bersedia untuk masuk, pada hari ini kita akan menikmati khotbah di dalam lagu. Ada 7 ataupun ada 6 lagu yang akan disampaikan oleh choir Belia Puhus pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan melalui lagu bagaimana Allah melihat kehidupan kita, bagaimana Allah membantu kita dalam kehidupan kita, dan kita dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk lagu yang pertama, Belia ataupun choir Belia Gereja SD Puhus akan menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk The Secret Place. Kehidupan kita. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita melihat rencana Tuhan melalui mata iman kita. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Pertolongan Tuhan sangat memberi makna kepada kita.
Lagu yang seterusnya akan disampaikan oleh 3 adik-beradik dengan sebuah tajuk lagu mereka, Pertolongan. Pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita membuatkan kita punya mata, iman kita tertuju kepada Tuhan kita. Pertolongan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dan pertolongan Tuhan itu pasti akan berlaku dalam kehidupan kita. Yang paling penting bagi kita adalah kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita perlu sentiasa berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Sandaran hidup kita adalah Tuhan kita. Seperti lagu yang selalu kita nyanyikan dalam bahasa dusun, Haro Sondihon. Hancur kecewa, lelah tanpa daya, hidup sepertinya kosong, dibuai kegelapan. Bila beban terasa berat, hati mulai berseru, ku rasakan pelukanmu, ku dengar bisikanmu, sadarlah. Panggilan Tuhan kepada kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita. Bagaimana kekuatan yang akan kita dapati pada saat kita bersandar pada lengan Tuhan, pada saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bila kau rasa penat dan tidak mampu untuk melakukan kehidupan lagi, marilah datang kepadaku. Message lagu itu katakan, sandarlah pada bahuku, karena aku akan memberikan kelegaan. Onel dan Ebenezer dengan tajuk lagu Champion of the Lord. No one could ever take His power away. He's more mighty than the mightiest. He reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa Tuhan menolong kita melihat kehidupan kita? Karena Tuhan melihat kehidupan kita dengan kasih. Tuhan menolong kita oleh karena Dia mengasihi kita. Tuhanlah yang memandu kehidupan kita. Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Tuhanlah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Tiada U-turn, tiada putar balik. Yang harus kita lakukan adalah
berjalan ke hadapan, ikuti rencana Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kita. Pertanyaannya adalah sampai bila kita mau hidup seperti ini? Pada saat kita menantikan sebuah kejadian, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita memikirkan bagaimana kehidupan kita di dunia yang baru. Tiada tangisan, tiada kematian, tiada gelap dan derita yang kita rasakan. Karena Tuhan melihat, Allah melihat suatu tempat yang sesuai bagi kita, bukanlah dunia ini, tetapi di surga yang kekal. Lagu yang akan disampaikan tiada gelap ataupun no more night, disampaikan oleh Onel secara solo. Sebelum kita akan menyanyikan lagu tutup, nanti saya memberikan kesempatan nih, ya, sebuah patah pepatah, bukan papa, patah pepatah Melayu. Apa itu? Cikgu David? Patah Melayu. Oh, pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka berkenalanlah. Ya. Ada jodoh sini. Jadi saya pasti mereka sudah diberikan mikrofon. Dari sebelah kanan saya akan memperkenalkan nama mereka masing-masing, nama dan apa saja yang kamu mau kasih kenal lah. Nama dan cita-cita. Oke, senang sahabat kepada kita di sana. Dan Penopoi Bandingsen, umur 21 tahun. Oke, sahabat kepada kita semua. Nama saya Daniel, anak kepada Tuna yang menggunakan. Umur saya 14 tahun. Selamat hari sahabat kepada kita semua. Nama saya Ebenezer, tapi lebih senang kena panggil Boli ya. Umur 18. Halo hari sahabat kepada semua. Ini nama saya Onel. Panggil saya Nel pun boleh. Umur saya 18. Boyo. Oke, nama saya Giovanni, tapi boleh panggil saya Guido. Umur saya 18. Oke, sahabat kepada kita semua. Nama saya Darlene, tapi saya kena panggil Dori ataupun Ehe. Saya 18 tahun. Shalom kepada kita semua. Nama saya Deni Megnidoni. Saya pun anak tuh yang merekam juga. Umur saya 17. Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Nama saya Devni Mileni Doni. Itu nama bapak saya juga. Umur saya 19 tahun. Selamat hari Sabat kita semua. Nama saya Sherin. Orang biasa panggil saya Yenja. Umur 18. Iya. Sahabat kepada kita semua, nama saya Junibi, umur saya 22. Halo, nama saya Kuli, umur saya 22. Selamat hari sahabat kepada kita semua, nama saya Natal, umur saya 24. Hai sahabat, nama saya Daisy Chelsea Dogi, anak kepada sedang merekam juga. Happy sahabat, nama saya Arumi, umur saya 14 tahun. Happy sahabat kepada kita semua. Nama saya Jen Elsie tapi kena panggil Uncang. Happy sahabat, nama saya Shirley Presi Joseph, umur saya 17 tahun.
Halo semua, selamat hari Sabat. Nama saya Arlin, tapi dorang panggil saya Alet. Umur saya 15. Hai happy Sabat kita semua, nama saya Resti Orlanda Paulus. Boleh panggil Resti juga? Iya. Umur 15. Hai happy Sabat, nama saya Nergeni, orang selalu panggil Bibi, umur saya 20. Hai happy Sabat, nama saya Helena Grace, boleh panggil Grace ataupun Eles, umur saya 18 tahun. Shalom dan happy Sabat kepada kita semua. Nama saya Charlene, tapi biasa anak panggil Aca, umur 17. Baik, terima kasih. Dan juga konduktor lagi, kamu bagi mikrofon sama dia. Konduktor. Oke, shalom, selamat hari Sabat. Jadi nama saya Eva Ednelson, saya selaku pemimpin choir bagi choir Pupus. Dan umur saya paling tua di sini. Saya bergelar anti sudah, baru umur 25 tahun. Dan sedikit perkenalan, saya baru menghabiskan pengajian saya di UPSI, University Pendidikan Sultan Idris, dalam bidang music, degree in music. Dan juga sekarang pada saat ini saya menanti untuk posting lah sebagai seorang pendidik. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Gereja Podos sebab sudah menjemput kami. Dan inilah belia-belia kami, hasil yang latihan kami selama beberapa kali berbagai lapisan umur. Jadi mungkin ada salah dan silap kami minta maaf awal-awal. Tapi ya apapun choir kami tubuhkan ini hanyalah satu tujuan, yaitu pelayanan kami kepada Tuhan. Amen. Dan juga ada beberapa lagi rombongan ibu bapak kami yang bersama-sama. Ada berapa elder di sini? 1, 2. Ada elder Cigudoni, ada elder Citaur, ada elder Cigu Edson, ada elder Cigu Tusim juga di sini. Sanita. Elder Sanita, istri kepada elder Citaur. Suami istri elder. Ya, dan beberapa lagi yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Dan pastinya masa untuk kita bersuai kenal ataupun bersosial nanti di waktu jam makan. Dan nanti kita ada masa lebih sedikit untuk saling berkenal. Jadi saya langsung saja mengambil tugas sebagai MC. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu penutup kita, I Will Go. Jawabku kan pergi, lihat jiwa yang berseri. Jawabku kan pergi, berdiri tangan tawar nasib, berikanlah Masih. Hai, thank you. Hai, ba, masih. Hai adik. Hai auntie, siko. Siko auntie. Siko. Hai cigo. Wah, senior saya ini. Hai. Hai ba. Hai sis, siko lagi. Siko sis. Siko sis.
Wah, boleh. Pak, sikau. Tap. Sikau. Acha. Hai puan, thank you. Sikau. Wah. Kelda, ya. J. Sikau. Bu, atur kita Bu. Galong. Oh ya, masing-masing mau di final ya. Oke. Mas, Sikau. Terus sumbang gitar saya tadi. Oh, sudah tune. Nanti buat sepeda sedikit lari. Ya. Wah, cuma bikang teman. Sikau man. Awasi benar. Awas itu bo. Wasigam. Awasi. Was itu bo. Wasi. Wah, masih. Sesuai nu tege warung ya di. Labuk Dong labuk nu di. Perhati na sanlakan. Bah, sikau. Awasi kan apa mit bila gua. Nanti sikau. Awasit. Anti sikau. Hai, sikau. Uncang. Halo. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan kamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Asih Sisiko. Terima kasih kamu ya. Magalang, makasih. Di sini nih tinggal. Oh, di sini lah. Pedora. Hai. Iya. Banyak banget. Hai, thank you. Sepupu ini. Siko instrumental dah. Bah, Siko. Unik. Bagus. Tambah bass lagi. Boleh bagus. Hanya. Bass. Tambah bass. Hanya boy. Tahnia. Puji Tuhan. Anak, ada sulung saya. Hai. Terima kasih. Hai. Sikau. Tutunan ngai. Saudara ngai bo. Bu, jumpa kasih kau anti, kasih kau puan. Tiba-tiba datang. Bah, si kau anti. Anti si kau. Oke, mas ya. Thank you, Ci. Terima kasih. Bah, terima kasih puan. Siko Magalong. Semua jadi orang sini bilang. Bah, atur anak-anak. Thank you kamu. Thank you kamu punya. Thank you. Thank you. Terima kasih kamu punya pelayanan. Ya, Chelsea. Thank you anti bos. Oke, brother. Rumah di rumah kan instrumen tersebut rumput lah. Oke, masih. Itu lagu instrumen di leading nih. Oke. Sahabat Gondo, sahabat baru. Mantap. Thank you. Masih. Masih. Pastor, sepatah dua kata. Terima kasih
sahabat yang begitu indah. Rekod kami siap sembahyang 11.45. Amin. Jadi harap-harap di gereja Puhus boleh siap 11 tama. Amin. Oke, Pastor. Oke. Nama siapa? Nama saya Ya. Jenny. Umur? Umur 18. Oke, ini kenapa? Kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari? Udah, Pak. Nanti saya share sama si Gondo. Ya. Jejak kasih. Jejak kasih. Sahabat lama. Sahabat lama. Apa kisah dia ini, Pak? Jumpa di mana? Masa kerja di Singapura? Kami masa kerja di Mission, bikin bangunan dulu lagi di sana. Oh. Sampai sekarang kami bersahabat. Iya. Sahabat kuat. Sampai sejak saya tadi terus dia sebut nama kau, Pak. Iya kah? Benar. Hari mahir kah dia bilang? Berarti dia tidak lupa saya itu. Ya betul. Saya mahir nggak champion no kangku. Ini pun jejak kasih. Akan dikadang anggota sengaja muna. Hartakan. Kami berada di Dewan Belia. Di sini kami akan adakan makan bersama. Inilah makanan yang ada. Makanan yang ada di sini sampai ujung. Dan ada makanan di sini. Ya, berkemurahan betul anggota gereja Podos. Ada lagi di sini. Pusing keliling. Pusing keliling. Ini apa? Orang Puhus. Ini apa? Ay, kamu ninda cakap dusun. Memoros ke bawah dusun. Nunuti. Nunuti. Tanako. Isa nuti. Linapot. Atapot kante. Linapot. Salah bilang. Okon ko linapot eh. Ginazao. Ini kami sedang tunggu makan. Hai. Nama siapa? Sekolah menengah kah sekolah rendah? Sekolah rendah. Di sini Podos. Darjah 6. Ya. Nah, saya tahu tuh, cikgu tahu kau darjah 6. Hai. Hai Anti. Ini Elda Pentabiran sini, Elda Miol, sahabat saya, senior saya, dan akhirnya kami jumpa di sini di Podos. Jadi berkat berlimpah yang kami dapat rasakan berada di sini bersama jemaat di Podos, banyak jejak kasih, banyak jumpa kawan-kawan lama. Oke, harap boleh dengar yang di luar. Jadi kita berdoa dahulu sebelum kita makan bersama-sama. Jadi saya bagi penghormatan Elder Doni untuk memimpin kita dalam doa makan. Iya. Bukan dimiliki. Baik, kita bagi penghormatan kepada rekan-rekan dari Gereja Puhus untuk ambil tempat. Kemudian selepas ini barulah disusuli oleh anggota daripada Gereja Podos. Pada semua tetamu dipersilakan. Ada 2 session di sini. Barisan sudah bermula. Barisan dimulai di sini. Ya. Oke. Sudah. Sudah. 1, 2 mulai bilang. 1, 2 mulai. Terima kasih Gereja SDA Podos. Sama-sama Gereja SDA Podos. Oke, sudah yang betul-betul lah. 1, 2 mulai. Terima kasih.